Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dalam penjelasan materi pendidikan kewarganegaraan. Kali ini saya akan membahas mengenai bela negara ya. Bela negara ya selama ini kita artikan sebagai upaya atau perjuangan fisik ya untuk menjaga suatu negara ya. Termasuk bela negara memiliki kaitannya dengan materi ketahanan nasional ya, karena untuk mewujudkan ketahanan nasional kita perlu upaya bela negara. Jadi ada kaitannya ya. Untuk bertahan ya, eksistensi suatu negara perlu upaya ketahanan nasional ya, dengan cara apa? Dengan cara bela negara. Nah, selama ini kita artikan bela negara sebagai perjuangan fisik ya. Tapi perlu kita tegaskan kembali ya bahwasanya bela negara itu bukan semata-mata perjuangan fisik melawan penjajah atau melawan pihak asing yang ingin mengganggu stabilitas nasional. Kan? Nah, upaya bela negara ini merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 di mana pasal 27 ayat 3 bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ya ikut serta dalam upaya bela negara. Kita punya hak ya secara sukarela ya kita bergabung ya melalui alat kelengkapan negara dalam upaya bela negara. Tapi kita juga punya kewajiban juga ya, meskipun kita tidak bergabung pada alat kelengkapan negara dalam bela negara ataupun cara lainnya, kita wajib melaksanakan bela negara apabila negara membutuhkan tenaga kita, membutuhkan peran serta kita dalam keadaan genting sekalipun ya kita wajib melaksanakannya. Pada pasal 30 ayat 1, ya tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan. Ya, bela negara ini ya bukan hanya semata-mata untuk pertahanan saja, ya, tapi keamanan dalam negeri juga menjadi prioritas. Ya. Peran serta masyarakat, ya, apalagi generasi muda ini ya, harus punya peran ya, dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara. Upaya bela negara ya dapat dilakukan melalui pendidikan kewarganegaraan. Ya, banyak pertanyaan mengapa pendidikan kewarganegaraan menjadi sarana atau cara ya, supaya kita memiliki peran dalam upaya bela negara. Karena dalam pendidikan kewarganegaraan sendiri akan diberikan pengetahuan ya, diasah kompetensi kita ya, baik itu pengetahuan ya, sikap kita ya, keterampilan kita sebagai warga negara sehingga kita punya peran penting dalam pembangunan negara ya, termasuk dalam upaya pertahanan dan keamanan. Maka pendidikan kewarganegaraan menjadi poin penting ya dalam membentuk warga negara yang punya semangat ya bela negara, karena di dalamnya itu tadi ada penjelasan atau proses mengasah ya sebagai warga negara yang baik dan cerdas itu dengan berbagai kompetensi warga negara. Kemudian pelatihan dasar kemiliteran secara wajib ya, pengabdian sebagai prajurit TNI ya, baik itu secara sukarela atau secara wajib ya. Termasuk pengabdian kita sesuai profesi kita masing-masing ya, itu bisa dianggap sebagai bela negara. Jadi jangan merasa rendah diri, oh saya tidak punya peran dalam bela negara, tidak ya. Kita semua punya peran ya, kita bisa punya peran ya, karena sudah ditegaskan ya bahwa tiap-tiap warga negara ya, punya hak dan kewajiban ya, dalam usaha bela negara. Ya. Sejatinya bela negara juga merupakan perwujudan dari nasionalisme yang dimiliki oleh warga negara. Karena kita sudah cinta sama negara ini, ya, maka apapun yang kita perbuat itu merupakan wujud ya, atau peran serta atau partisipasi kita untuk membangun atau memajukan satu negara. Ini namanya semangat nasionalisme. Ya.
Ya, termasuk kita ya, punya perasaan-perasaan bangga ya terhadap negara ini. Kalau kita sudah bangga ya, sudah cinta sama negara ini ya, apapun akan kita lakukan ya untuk berkontribusi ya untuk memajukan negara ini ya. Maka kita kuatkan dulu ya, kita mantapkan dulu ya, kita yakinkan dulu bahwa kita menjadi bagian dari negara yang hebat ya. Kita harus bangga ya, dan kita harus punya jiwa atau semangat nasionalisme ya, sehingga kita memiliki peran lebih ya dalam pembangunan negara Indonesia. Termasuk kita akan dengan sukarela ya menjadi bagian ya untuk menjaga eksistensi negara ya dengan upaya atau usaha bela negara. Bela negara bisa dilakukan secara fisik maupun non fisik. Secara fisik yang memanggul senjata ya, dulu kita sudah merdeka kemudian dicoba untuk dijajah lagi ya, ini upaya bela negara secara fisik ya. Kita menjadi anggota TNI ini perjuangan secara fisik ya, harus tugas di perbatasan dengan negara lain, di perbatasan di laut ya, ini menjadi upaya kita terlibat dalam bela negara secara fisik ya. Kemudian bela negara secara non fisik ya, merupakan segala upaya untuk mempertahankan NKRI ya dengan cara-cara yang berdasarkan atas atau berbasis atas kesadaran ya, dengan menanamkan ya, jiwa cinta tanah airnya ya, yang kemudian bisa diwujudkan dengan partisipasi atau peran serta ya, peran aktif ya dalam memajukan suatu negara ya, sehingga kita punya peran ya untuk menghadapi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan ya. Jadi bela negara bukan hanya secara fisik ya, bisa kita lakukan dengan cara-cara non fisik ya. Ada beberapa mahasiswa yang bertanya apakah nanti wajib militer itu sangat penting atau menjadi syarat mutlak dari upaya bela negara ya. Untuk di Indonesia itu bukan syarat wajib ya, bukan syarat mutlak ya. Wajib itu apabila negara membutuhkan kita untuk bergabung dalam angkatan bersenjata ini, maka wajib diadakan wajib militer tadi. Biasanya wajib militer itu dilakukan ya di negara-negara yang sedang berkonfrontasi dengan negara lain ya, atau sedang berperang dengan negara lain ya, atau negara tersebut ikut campur dalam stabilitas keamanan di negara lain. Nah itu maka wajib militer sangat dibutuhkan atau dilakukan. Untuk di Indonesia ya belum dibutuhkan ya, belum diwajibkan ya untuk bela negara. Karena Indonesia tidak terlibat perang dengan negara lain ya, tidak sedang berkonfrontasi dengan negara lain sehingga membutuhkan banyak anggota atau banyak angkatan bersenjatanya ya. Kita tidak sedang terlibat dalam stabilitas keamanan atau stabilitas politik negara lain. Jadi kita tidak membutuhkan wajib militer ya. Untuk saat ini kita tidak membutuhkan karena kita sudah jadi negara yang aman ya. Kita sudah komitmen bahwa kita ikut serta dalam perdamaian dunia ya. Kalau sudah punya komitmen dalam perdamaian dunia, kita tidak perlu ya berkonfrontasi dengan negara lain, tidak perlu mendukung negara lain untuk menindas negara lain, itu tidak dibutuhkan ya. Kemudian bela negara secara fisik ya, ini melalui anggota TNI ya, kita bisa bergabung dalam anggota TNI, baik itu TNI Angkatan Darat, Angkatan Udara, atau Angkatan Laut ya. Bisa juga kita bergabung dalam pelatihan dasar kemiliteran yang diselenggarakan melalui program Rakyat Terlatih ya. Nah, ini menjadi komponen-komponen cadangan ya, cadangan yang bisa membantu ya, peran atau tugas Tentara Nasional Indonesia. Ya, fokus kita sebagai mahasiswa atau kaum terdidik ya, ini bela negara kita melalui perjuangan non fisik ya.
melalui pendidikan kewarganegaraan, ya, baik jalur formal maupun non formal, ya, sehingga kita punya kecintaan yang lebih, ya, kebanggaan yang lebih, ya, terhadap negara Indonesia, karena tujuan PKN sendiri adalah mengindonesiakan orang Indonesia, supaya orang Indonesia itu punya kepribadian Indonesia, bangga dengan negara Indonesia, ya, sehingga apapun yang dia lakukan itu pasti positif, ya, dan berkontribusi buat Indonesia. Yang kedua, berkarya nyata untuk kemanusiaan demi memajukan bangsa dan negara. Ini bisa kita lakukan, ya, bisa jadi relawan, ya, volunteer, ya. Ya. Ini untuk usaha memajukan kemanusiaan. Yang ketiga, bisa berperan aktif, ya, menanggulangi ancaman, terutama ancaman non-militer, ya. Misalnya menjadi sukarelawan di daerah-daerah yang sedang tertimpa musibah atau adanya bencana alam di satu daerah, ya, kita bisa menjadi relawan di sana. Ya, ini bela negara, ya. Yang keempat, kegiatan penguatan karakter kebangsaan, ya, dengan menangkal pengaruh budaya asing, ya, yang tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan bangsa Indonesia. Ini juga merupakan upaya bela negara, ya. Perilaku-perilaku kehidupan yang tidak sesuai dengan karakter kebangsaan kita, ya, kita hilangkan, ya, kita tangkal, ya, kita lawan, ya, supaya tidak mengganggu stabilitas nasional. Bahkan membayar pajak, retribusi, ya, ini juga bagian dari wujud warga negara yang bela negara, karena dari hasil pajak itu juga kita manfaatkan untuk membangun infrastruktur di negara ini, ya, yang akhirnya juga kembali ke kita juga, ya, kita yang bisa, kita juga menikmatinya, ya, dan orang lain juga bisa menikmatinya dengan baik, ya. Yang keenam, pengabdian yang tulus sesuai profesi untuk kemajuan bangsa dan negara. Kita punya profesi yang berbeda, ya, tapi untuk kemajuan negara ini, ya, bisa dianggap sebagai upaya bela negara. Jadi jangan minder, ya, jangan merasa saya tidak punya peran ini untuk bela negara, tidak, ya, karena apapun profesi Anda besok, ya, itu bisa menjadi bagian dari upaya bela negara, selama profesi itu punya arah untuk memajukan bangsa dan negara, ya, untuk memuliakan manusia, ya, untuk mendukung pembangunan Indonesia. Ini dianggap sebagai upaya bela negara. Upaya bela negara, ya, jadi anggota TNI, bahkan ada relawan, ya, Mbak Butet Manurung, ya, yang mengajari baca tulis hitung di suku anak dalam di pedalaman Jambi sana, ya. Bahkan dia sudah mendirikan sekolah rimba sejak tahun 1999. Ini perjuangan, ya, relawan untuk mengentaskan, ya, masyarakat yang ada di pedalaman, ya, supaya mengenal yang namanya angka, huruf, bisa membaca. Ini jasanya sangat luar biasa. Dana dari dirinya sendiri, ya, untuk dimanfaatkan sebagai membeli sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk belajar di suku anak dalam. Ini pengabdian yang luar biasa untuk kemajuan satu negara, supaya di Indonesia tidak ada yang buta huruf, ya, tidak bisa membaca, tidak bisa berhitung. Kita perlu bangga terhadap sosok Mbak Butet ini, Manurung. Meskipun saya belum pernah ketemu, saya merasa takjub ini dengan keterlibatan beliau dalam negara ini untuk membebaskan anak-anak dari buta huruf, ya. Kemudian relawan bencana alam, ya, bergabung di PMI, ya, PMR, ya, Palang Merah Remaja. Ini juga bagian dari bela negara. Kita membayar pajak yang akhirnya dimanfaatkan untuk pendidikan, ya, pertahanan, hukum, kelestarian lingkungan, pelayanan kesehatan, ya, subsidi pangan, BBM, ya, fasilitas dan infrastruktur, ya, ini juga bagian kita melakukan bela negara, ya. Jadi anggota TNI, Polri, ya, jadi tenaga medis, ya, ini juga bela negara, ya. Sehingga alat pertahanan kita, alat keamanan kita, pertahanan keamanan kita itu sudah diakui secara global, ya, sudah diakui dunia, ya. Kita punya kekuatan yang luar biasa di
bidang pertahanan dan keamanan. Ini karena peran serta warga negaranya adalah bela negara juga. Bahkan ya perguruan tinggi itu bisa menjadi wadah atau sarana membentuk atau mendidik ya, generasi muda supaya memiliki semangat atau partisipasi dalam pembangunan negara. Ya. Banyak beberapa kampus ya, yang sudah berkontribusi untuk membentuk warga negara yang punya jiwa bela negara ini. Seperti kampus UPN Veteran di Yogyakarta. Ini sampai mendapatkan penghargaan sebagai kampus bela negara. Ini perlu kita apresiasi. Terlebih lagi di kampus tersebut menyelenggarakan pendidikan ya, atau mata kuliah yang sebagai ciri kampus bela negara. Ya. Komitmen kampus tersebut perlu diapresiasi dan mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pertahanan. Apalagi kampus tersebut didirikan oleh para veteran ya, pejuang kemerdekaan. Ya. Oke. Ada kampus lain ya, yang punya motivasi untuk membentengi anak muda ya, menangkal isu-isu negatif ya, menangkal paham radikalisme di kampus ya dengan membentuk satuan mahasiswa Bayangkara yang bekerja sama dengan kepolisian daerah istimewa Yogyakarta ya. Sehingga isu-isu negatif ya, paham-paham radikalisme di kampus itu bisa ditangkal ya, bisa di-counter ya, supaya tidak merebak, supaya tidak masuk di kampus ya. Ini juga bagian dari bela negara ya. Ya, perlu kita apresiasi juga. Di Mercubuana ya juga ada materi bela negara dan cinta tanah air di ya, ospeknya ya. Ini juga bagian komitmen kampus ya untuk memberikan materi bela negara ya sebagai wadah untuk mencetak generasi muda yang punya semangat bela negara. Ada kampus ya juga nih yang menyelenggarakan peringatan Hari Anti Korupsi supaya membentuk mahasiswa itu memiliki karakter-karakter anti korupsi. Jangan sampai korupsi itu menjadi hal yang dilakukan ya, di dalam kampus. Ya. Ada juga kampus yang memberikan materi wawasan kebangsaan pada mahasiswanya ya, supaya tidak terpengaruh oleh budaya-budaya asing yang jauh dari nilai-nilai kebangsaan. Ya. Bahkan kita perlu apresiasi pada anak muda ya, yang menjadi guru ya bagi anak-anak di sekitar rumahnya. Ya. Ada contoh yang sangat mulia sekali ya, dari Mas Albert Jega, ya. Pelajar kelas 9 ya, sampai negeri 2 Sitolu Ori Nias Utara. Ini menjadi guru bagi 35 teman-temannya ya. Jadi dia menjadi guru yang gratis ya, ngajari baca tulis itu gratis pada anak-anak di sekitar rumahnya. Bahkan anak tersebut juga sebenarnya mengalami kesulitan sendiri ya dalam masalah finansial, tapi tidak menjadi penghambat yang bersangkutan berbakti pada masyarakat sekitarnya. Tidak dibayar ya, tidak dibayar. Ini sosok yang mulia ya, perlu kita dukung ya. Kita berharap banyak Albert Jega yang lainnya di luar sana yang mampu berkontribusi terhadap masyarakat sekitarnya. Ada juga komunitas ya, ada komunitas ini mahasiswa peduli corona ini, kumpulan mahasiswa dari berbagai universitas ya, yang menggalang dana untuk dibagikan kepada mereka yang membutuhkan atau mereka yang terdampak bencana alam ya, mereka yang terdampak pandemi ini sangat menunjukkan ya bahwa mahasiswa punya peran yang lebih untuk
kemajuan suatu negara, untuk menjaga stabilitas ekonomi ya, bagi mereka yang terdampak pandemi ya, penghasilannya berkurang ya, diberi bantuan. Luar biasa juga. Ada juga relawan Taruna Siaga Bencana ya, jadi tidak peduli ya status dia apa ya, tapi tergabung dalam komunitas ini ya, setiap ada bencana alam ya terjun ya, harus pertama kali sampai di lokasi kejadian ya, untuk membantu evakuasi, untuk membantu membersihkan ya, untuk membantu pemulihan pasca bencana. Ini bagus sekali. Bahkan ada anak SD yang rela memberikan uang tabungannya untuk tenaga medis ya. Ini juga upaya bela negara ya. Kita sudah diberi contoh sama anak kecil ya, anak SD ya, yang punya pikiran lebih maju ya, untuk berkontribusi terhadap negara ya. Bahkan tenaga medis ya, itu harus bertaruh nyawa ya, untuk mengatasi pandemi ini ya. Ini juga merupakan bagian dari upaya bela negara. Maka perlu kita apresiasi, kita ikuti anjuran pemerintah ya, untuk tetap menjaga kesehatan kita dan mematuhi protokol kesehatan. Ya, setidaknya mengurangi bertambahnya korban jiwa. Ya, termasuk petani ya, juga pahlawan buat Indonesia. Mencukupi kebutuhan pangan kita ya. Donor darah itu juga bela negara ya. Kita menghindari dari perilaku koruptif, itu juga bela negara. Jangan sampai kita merusak negara kita sendiri ya. Maka jadilah pahlawan di masa kini ya, bangkitkan semangat berinovasi anak bangsa ya, supaya kita punya kontribusi ya. Itu ya saja pemaparan dari saya ya, tentang bela negara ya. Mari kita kuatkan ya, semangat nasionalisme kita ya, sebagai pijakan dalam upaya bela negara ya. Sampai jumpa pada penjelasan materi berikutnya. Terima kasih ya. Sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.